Halo semuanya, selamat datang di Si Paling Horor. Tempatnya cerita-cerita paling serem, paling bikin merinding, dan paling gak bisa bikin kamu tidur nyenyak. Di channel ini, kita bakal bahas kisah horor pendakian, pengalaman mistis di gunung, cerita nyata para pendaki, sampai misteri kabut, hutan mati, dan suara-suara yang gak bisa dijelasin logika. Karena percaya atau enggak, gunung itu bukan cuma soal pemandangan indah dan sunrise yang cantik. Kadang, ada yang ikut mendaki bersamamu. Jadi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe, nyalakan loncengnya, dan matikan lampu kalau berani. Karena malam ini, Si Paling Horor akan menceritakan kisah pendakian yang berubah jadi mimpi buruk. Siap? Kita mulai. Gunung Papandayan memang sudah lama dikenal sebagai salah satu gunung paling ramah untuk pendaki pemula di Garut. Orang-orang sering memuji sunrisenya yang lembut keemasan, jalurnya yang relatif bersahabat, dan keunikan kawasan hutan mati yang tampak seperti lukisan dunia lain. Banyak foto beredar di media sosial, menampilkan siluet pepohonan kering dengan latar langit jingga yang dramatis. Tapi ada satu hal yang jarang benar-benar dibahas orang dengan serius, kabutnya. Bukan kabut biasa yang sekadar tipis lalu hilang diterpa angin, melainkan kabut yang datang cepat, menutup pandangan, dan membawa hawa yang terasa berbeda, lebih dingin dari seharusnya, lebih sunyi dari yang semestinya. Namaku Arga. 2 tahun lalu, aku dan 3 temanku, Rian, Dimas, dan Yoga, memutuskan naik ke Gunung Papandayan hanya untuk healing tipis-tipis. Istilah yang sering kami pakai untuk sekadar kabur dari penatnya pekerjaan, dari notifikasi yang tidak berhenti berbunyi, dari target dan deadline yang terus memburu. Tidak ada niat muluk seperti menaklukkan puncak tertinggi atau uji mental. Kami cuma ingin berjalan, tertawa, ambil foto, lalu pulang dengan kepala lebih ringan. Kami berangkat dari Garut pagi-pagi sekali. Langit masih berwarna biru pucat saat mobil yang kami sewa melaju melewati jalanan yang belum ramai. Udara pagi terasa bersih, dingin, dan menyegarkan. Di dalam mobil, kami bercanda sepanjang jalan. Rian sibuk memutar lagu-lagu nostalgia, Dimas mengeluh karena kurang tidur, sementara Yoga sudah memikirkan angle foto terbaik untuk konten media sosialnya. Aku sendiri hanya menikmati perjalanan, memandang pegunungan yang mulai terlihat samar di kejauhan. Setibanya di base camp, suasana masih relatif sepi. Beberapa pendaki lain terlihat bersiap dengan carrier besar di punggung mereka. Kami termasuk yang paling santai. Tas kami tidak terlalu berat, perlengkapan cukup, logistik aman. Kami bahkan sempat bercanda dengan seorang bapak penjaga warung di dekat pintu masuk. Sebelum kami benar-benar mulai mendaki, seorang warga sekitar sempat menegur dengan nada yang tidak menggurui, tapi cukup serius. Kalau kabut turun cepat, jangan maksa lanjut. Turun lagi aja. Kalimat itu sederhana. Tidak ada cerita horor, tidak ada penjelasan panjang. Hanya peringatan singkat yang diucapkan seolah-olah itu adalah aturan tak tertulis yang sudah dipahami bersama. Kami cuma tertawa kecil. Rian bahkan menjawab ringan, "Siap, Pak." Tenang aja. Dalam hati, kami merasa masih muda, masih kuat, dan yang paling berbahaya, merasa tidak akan kenapa-kenapa. Gunung ini terkenal ramah, bukan? Jalurnya jelas, banyak petunjuk, dan sering didatangi pendaki pemula. Kami merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pendakian hari itu berjalan normal. Matahari bersinar terang, tidak terlalu terik, dan angin berembus lembut. Jalur awal yang landai membuat kami bisa berjalan santai sambil mengobrol. Sesekali kami berhenti untuk mengambil foto atau sekadar minum. Tanah vulkanik yang berwarna kecoklatan terlihat kontras dengan hijau semak dan pepohonan di sekitarnya. Beberapa kawah kecil mengeluarkan uap tipis, mengingatkan bahwa gunung ini masih aktif. Semakin siang, pendaki lain mulai bertambah. Kami berpapasan dengan rombongan mahasiswa yang turun sambil tertawa-tawa. Ada juga pasangan suami istri yang membawa anak remaja mereka. Semua tampak baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Menjelang sore, kami sampai di area yang dikenal sebagai hutan mati.
Tempat ini memang unik. Pohon-pohon kering berdiri tegak tanpa daun, batangnya gelap, cabangnya mencuat ke langit seperti tangan-tangan kurus yang membeku di udara. Tanahnya lebih berdebu, dan suasananya terasa lebih sunyi dibanding jalur sebelumnya. Matahari yang mulai condong ke barat menciptakan bayangan panjang di antara batang-batang pohon mati itu. Gila, ini estetik banget, kata Yoga sambil mengangkat kameranya. Kami setuju. Tempat itu memang indah dengan cara yang aneh. Bukan indah yang hangat, melainkan indah yang sunyi dan sedikit menyeramkan. Angin bertiup pelan, membuat bunyi gesekan halus dari ranting-ranting kering. Suaranya seperti bisikan yang sulit dimengerti. Entah kenapa, sejak menginjakkan kaki di kawasan itu, aku merasa ada yang berbeda. Bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Hanya perasaan bahwa suasana di sana lebih berat. Rian yang biasanya paling cerewet pun sempat diam beberapa saat, memandang sekeliling tanpa komentar. Kenapa? Tanyaku. Enggak tahu. Kayak, beda aja, jawabnya singkat. Kami mencoba mengabaikan perasaan itu. Kami mendirikan tenda tidak jauh dari jalur utama, di area yang cukup datar. Beberapa tenda lain terlihat berdiri agak berjauhan. Langit mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi oranye keemasan. Pemandangan maghrib di sana seharusnya menjadi momen yang indah. Namun tepat saat matahari hampir tenggelam sepenuhnya, sesuatu berubah. Kabut itu datang. Awalnya tipis, seperti selimut halus yang merayap dari kejauhan. Kami masih sempat bercanda, mengatakan bahwa suasana jadi makin dramatis untuk foto. Tapi dalam hitungan menit, kabut itu menebal. Cepat sekali. Terlalu cepat. Pandangan kami yang tadinya masih bisa menjangkau beberapa puluh meter mendadak menyusut menjadi hanya beberapa langkah di depan. Pohon-pohon kering yang tadi terlihat jelas kini berubah menjadi siluet samar, lalu perlahan menghilang di telan putih tebal. Udara yang semula sejuk berubah menjadi dingin menusuk, seolah-olah suhu turun drastis tanpa peringatan. Ini normal, kan? Tanya Dimas, nadanya mulai terdengar tidak yakin. Aku ingin menjawab iya. Tapi kenyataannya, aku juga merasa ini tidak biasa. Kabut di gunung memang hal umum, tapi jarang datang secepat dan setebal ini. Dalam waktu singkat, suara-suara sekitar ikut meredam. Tawa pendaki lain tidak lagi terdengar. Bahkan suara langkah pun seperti terserap oleh udara. Kami berdiri di luar tenda, saling menatap dengan ekspresi yang mulai berubah. Angin yang bertiup membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan, bau yang agak asam dan dingin. Di tengah kabut yang makin pekat, bentuk-bentuk pohon mati terlihat seperti sosok-sosok tinggi yang berdiri diam mengelilingi kami. Imajinasi mulai bermain. Setiap bayangan tampak seperti sesuatu yang bergerak, padahal mungkin hanya efek cahaya yang tertutup kabut. Ingat gak kata Bapak tadi pagi? Bisik Yoga. Kalimat itu menggantung di udara. Kalau kabut turun cepat, jangan maksa lanjut. Turun lagi aja. Masalahnya, saat itu kami sudah terlanjur berada di tengah hutan mati, menjelang malam, dengan jarak turun yang tidak lagi terasa dekat. Kabut semakin tebal. Senter yang kami nyalakan hanya menembus beberapa meter sebelum cahayanya terpantul kembali oleh putih pekat di depan. Dingin mulai merayap masuk ke dalam jaket. Bukan cuma dingin biasa, tapi dingin yang terasa sampai ke tulang. Aku bisa melihat napasku sendiri membentuk uap tipis di udara. Tidak ada suara hewan. Tidak ada angin kencang. Hanya sunyi dan kabut. Dan untuk pertama kalinya sejak memulai pendakian santai yang kami anggap sepele itu, muncul satu perasaan yang sama di antara kami berempat, penyesalan kecil yang mulai tumbuh. Kami terlalu meremehkan peringatan itu. Kabut terus turun, semakin rendah, semakin pekat, seolah menutup dunia luar dan menyisakan kami sendirian di tengah pepohonan mati yang membisu. Awalnya kami masih berusaha santai. Kabut di gunung itu hal biasa. Kami semua tahu itu. Setiap pendaki pasti pernah mengalaminya. Bahkan beberapa orang justru menyukai suasana berkabut karena terasa lebih syahdu dan dramatis.
Jadi ketika kabut mulai turun dan menyelimuti kawasan hutan mati di Gunung Papandayan, kami berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya masih dalam batas wajar. Tapi ini beda. Perubahannya terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, jarak pandang yang tadi masih puluhan meter mendadak menyempit menjadi tak lebih dari 1 meter. Aku bahkan kesulitan melihat wajah Rian yang berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Senter yang kami nyalakan tidak membantu banyak. Cahayanya seperti dipantulkan kembali oleh kabut, menciptakan dinding putih yang menolak ditembus. Udara berubah lebih dingin, bukan sekadar dingin pegunungan biasa. Dingin ini terasa lembab dan berat, menempel di kulit, meresap melalui pakaian. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri, bukan hanya karena suhu, tapi karena sesuatu yang sulit dijelaskan. Cepet banget turunnya, gumam Dimas pelan. Tidak ada angin kencang. Bahkan anehnya, hampir tidak ada angin sama sekali. Tapi di tengah keheningan itu, pohon-pohon kering di sekitar kami mengeluarkan bunyi berderak pelan. Seperti kayu tua yang digesek perlahan. Padahal tidak ada hembusan yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk terdengar di antara sunyi yang mulai terasa tidak nyaman. Kami sepakat untuk segera memasang tenda seadanya. Tidak ada diskusi panjang. Gerakan kami jadi lebih cepat, meski masing-masing berusaha terlihat tenang. Aku dan Rian memegang rangka tenda, sementara Dimas dan Yoga membantu memasang flysheet. Kabut membuat semuanya terasa lebih lambat. Tangan terasa kaku karena dingin, dan pandangan yang terbatas membuat koordinasi tidak semudah biasanya. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa lebih sesak daripada udara dingin di sekitarku. Suara gunung hilang. Biasanya, di gunung, selalu ada suara. Sekecil apapun. Serangga malam mulai berbunyi saat senja turun. Angin berdesir melewati dedaunan. Kadang terdengar langkah pendaki lain, obrolan samar dari tenda sebelah, atau bunyi kompor portabel yang dinyalakan. Gunung tidak pernah benar-benar diam. Tapi di sana, malam itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada serangga. Tidak ada angin. Tidak ada percakapan dari pendaki lain. Tidak ada suara alam. Sunyi total. Sunyi yang bukan sekadar ketiadaan suara, tapi seperti sesuatu yang sengaja menelan semua bunyi. Bahkan suara napas kami sendiri terasa terlalu keras di telinga. Kami akhirnya masuk ke dalam tenda. Ukurannya cukup untuk berempat, meski terasa sempit. Kami duduk berhadapan, mencoba menertawakan situasi. Parno doang kali kita, kata Yoga, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Aku mengangguk, meski dalam hati tidak sepenuhnya yakin. Rian membuka jaketnya dan meraih botol minum, mencoba bertindak normal. Dimas sibuk mengecek ponselnya, meski jelas tidak ada sinyal di sana. Waktu terasa berjalan lambat. Kami tidak tahu sudah berapa lama duduk diam, hanya mendengarkan keheningan yang menekan dari segala arah. Lalu terdengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan. Berat. Seperti seseorang menginjak tanah basah dengan sepatu yang tebal. Bunyi itu jelas. Tidak tergesa-gesa. Tidak ragu. Ritmenya stabil. Satu langkah, jeda, satu langkah lagi. Aku langsung menahan napas. Kalian dengar nggak? Bisikku, hampir tidak berani mengeluarkan suara. Rian menjawab pelan, nyaris tanpa menggerakkan bibirnya. Dengar. Dimas dan Yoga saling pandang. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang mencoba bercanda kali ini. Kami mencoba berpikir rasional. Mungkin pendaki lain yang tersesat kabut. Mungkin ada yang mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Itu masuk akal. Kawasan hutan mati memang cukup luas dan bisa membingungkan saat berkabut. Tapi ada yang aneh. Tidak ada suara resleting tenda. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada cahaya senter yang menembus kain tenda kami. Tidak ada bunyi peralatan digeser atau tas dijatuhkan. Hanya langkah. Bunyi itu semakin jelas, semakin dekat.
Tanah di luar tenda terdengar seperti sedikit lembek, setiap injakan menghasilkan suara berat yang tertahan. Bukan seperti langkah ringan pendaki yang berhati-hati, tapi seperti seseorang yang berjalan dengan beban. Langkah itu mengitari tenda kami. 1 putaran. Kami semua menoleh ke arah suara, meski yang terlihat hanya dinding tipis kain berwarna gelap. 2 putaran. Napas kami serempak menjadi lebih pelan, seolah takut terdengar. 3 putaran. Bunyi itu konsisten. Tidak tergesa, tidak ragu. Seperti sedang mengamati. Jantungku berdetak sangat keras sampai aku takut suara detaknya bisa terdengar keluar. Aku bisa melihat tangan Dimas gemetar kecil. Yoga memegang lututnya erat-erat. Rian menatap ke satu titik di belakangku. Dan kemudian langkah itu berhenti. Tepat di belakang punggungku. Aku duduk paling dekat dengan sisi belakang tenda. Kain tipis itu satu-satunya pembatas antara aku dan sesuatu yang berdiri di luar sana. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada langkah lagi. Tidak ada gerakan. Hanya diam. Lalu terdengar napas. Panjang. Berat. Tepat di luar kain tenda. Bunyinya jelas. Seperti seseorang berdiri sangat dekat, hanya beberapa senti dari kain, mengembuskan napas perlahan. Ada jeda di antara tarikan dan hembusan, ritmenya dalam dan teratur. Bukan napas terengah-engah seperti orang yang kelelahan mendaki. Ini lebih dalam. Lebih lambat. Lebih berat. Aku membeku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang berbeda dari sisi belakang itu. Seolah-olah suhu di titik itu turun beberapa derajat lebih rendah. Bulu kuduku berdiri sempurna. Tubuhku ingin bergerak menjauh, tapi kakiku terasa seperti terpaku. Jangan menoleh, kataku dalam hati. Tapi aku tetap menoleh sedikit, cukup untuk melihat bayangan samar di balik kain tenda. Kabut di luar membuat segalanya terlihat abu-abu, tapi ada bentuk yang sedikit lebih gelap tepat di belakangku. Tingginya tidak bisa kupastikan. Yang jelas, itu tidak sejajar dengan tinggi manusia yang sedang membungkuk. Napas itu terdengar lagi. Lebih dekat. Seolah kain tenda itu bukan penghalang apapun. Rian perlahan menggeleng, memberi isyarat agar aku tidak bergerak. Dimas menutup mulutnya dengan tangan. Yoga memejamkan mata rapat-rapat. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Berteriak? Keluar dan memeriksa? Atau diam saja berharap itu pergi? Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Napas itu tetap ada. Kadang terdengar lebih berat. Kadang sedikit menjauh, lalu kembali lagi. Aku mulai merasakan tekanan aneh di dada, seperti ada beban yang tidak terlihat. Pikiranku berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin ilusi suara karena kabut tebal. Mungkin hewan besar. Tapi hewan apa yang berjalan mengitari tenda 3 kali lalu berhenti tepat di satu sisi dan bernapas seperti itu? Tiba-tiba, kain tenda di belakangku sedikit tertarik ke dalam. Sangat pelan. Hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat kami semua menahan napas bersamaan. Aku bisa melihat tonjolan kecil di kain itu, seolah ada sesuatu di luar yang menyentuhnya. Bukan pukulan. Bukan dorongan keras. Hanya sentuhan ringan yang disengaja. Dan di tengah kabut yang menelan dunia di luar sana, di tengah sunyi yang tidak wajar itu, aku sadar satu hal yang membuat darahku terasa dingin. Apapun yang berada di luar tenda kami malam itu, ia tahu kami ada di dalam. Dan ia tidak sedang kebetulan lewat. Yoga yang dari tadi memejamkan mata akhirnya membuka matanya perlahan. Napasnya masih cepat. Tangannya gemetar saat ia melirik ke arah resleting tenda di sisi kanan. Kami semua tahu itu berisiko, tapi rasa penasaran dan ketakutan seringkali berjalan beriringan. Dalam keadaan seperti itu, otak manusia ingin memastikan dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi, seburuk apapun kemungkinannya. Aku lihat dikit aja, bisiknya hampir tanpa suara.
Aku ingin melarang, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Tidak ada yang benar-benar siap mengambil keputusan. Dalam hati, sebagian dari kami berharap semua ini hanya salah dengar, hanya sugesti karena suasana hutan mati di Gunung Papandayan yang memang terkenal sunyi dan berkabut. Mungkin ada pendaki lain. Mungkin hanya bayangan pohon. Yoga perlahan menarik resleting itu 1 atau 2 sentimeter saja. Celah kecil terbuka. Kabut putih langsung menyusup ke dalam seperti asap dingin. Ia mendekatkan wajahnya ke celah itu, mengintip dengan satu mata. Waktu seperti berhenti. Hanya beberapa detik, tapi terasa lama sekali. Kemudian ia menutup resleting itu kembali dengan cepat, hampir tersentak. Tangannya gemetar hebat. Tubuhnya mundur hingga punggungnya menabrak dinding tenda di sisi seberang. Aku masih ingat ekspresi wajahnya. Pucat. Bukan pucat biasa karena dingin. Pucat yang seperti kehilangan seluruh warna. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya tercekat. Ada orang berdiri di luar, suaranya serak. Tinggi banget. Kami spontan saling pandang. Rian hampir saja memaksakan tawa, mungkin sebagai bentuk pertahanan diri. Jangan bercanda, Yo. Tapi wajah Yoga tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Matanya membelalak, menatap kosong ke arah kain tenda seolah masih melihat sesuatu di baliknya. Tinggi banget, ulangnya pelan. Lebih tinggi dari pohon-pohon kecil di situ. Perkataan itu membuat udara di dalam tenda terasa semakin sesak. Pohon-pohon di kawasan hutan mati memang tidak semuanya tinggi. Banyak yang hanya setinggi 2 atau 3 meter. Jika ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu dan berdiri sangat dekat dengan tenda kami. Aku menelan ludah. Belum sempat kami mencerna sepenuhnya apa yang baru saja ia katakan, terdengar suara lain. Pelan. Bukan dari dekat kain tenda. Bukan dari langkah kaki tadi. Suara itu datang dari dalam kabut. Seperti berasal dari antara pohon-pohon mati yang berdiri tak terlihat di luar sana. Suara perempuan. Tertawa kecil. Bukan tawa keras yang meledak-ledak seperti di film horor. Justru sebaliknya. Halus. Pendek. Seperti seseorang yang menahan tawa di balik telapak tangan. Suaranya lembut, hampir manis, tapi justru itu yang membuat bulu kuduk berdiri. Tawa itu tidak lama. Hanya beberapa detik. Lalu hilang. Kami berempat membeku. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan Dimas yang biasanya paling rasional kini terlihat kehilangan kata-kata. Lu denger, kan? Bisik Rian. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak sangat keras sampai terasa sakit di dada. Di luar, kabut tampaknya semakin tebal. Cahaya senter yang tadi masih samar terlihat melalui kain tenda kini benar-benar hilang. Seolah-olah dunia di luar sana tidak lagi memiliki bentuk. Bayangan pohon-pohon yang sesekali terlihat melalui kain tipis itu tampak bergerak. Padahal tidak ada angin. Tidak ada suara daun bergesekan. Tapi siluet gelap itu seperti bergeser perlahan, berubah posisi, mendekat lalu menjauh. Ini nggak benar, gumam Dimas. Belum selesai ia berbicara, sesuatu menyentuh tenda. Pelan. Sangat pelan. Dari atas. Kain tenda di bagian atap melengkung sedikit ke dalam, seperti ada sesuatu yang menyapunya. Gerakannya lambat. Bukan seperti ranting jatuh atau angin mendorong. Lebih seperti sentuhan. Seperti ada tangan panjang yang menggeser ujung-ujung jarinya di atas kain, dari satu sisi ke sisi lain. Suara gesekan tipis terdengar mengikuti gerakan itu. Sreet. Kami semua mendongak bersamaan. Napas terasa tercekat. Aku bisa melihat kain itu sedikit tertekan, lalu kembali ke bentuk semula, lalu tertekan lagi di titik berbeda. Dimas tiba-tiba mulai membaca doa keras-keras. Suaranya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Setiap kalimat terdengar seperti upaya menahan panik yang hampir meledak. Rian memejamkan mata, ikut berbisik mengikuti doa.
Yoga duduk kaku, menatap ke atas tanpa berkedip. Aku sendiri hanya bisa diam. Badanku terasa berat sekali. Seolah ada tekanan tak terlihat yang menahan bahuku, menekan kepalaku, membuatku sulit bergerak. Bahkan untuk sekadar mengangkat tangan terasa seperti usaha besar. Udara di dalam tenda semakin dingin, napas kami terlihat seperti uap tipis yang bercampur satu sama lain. Sentuhan di atas tenda berhenti. Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar lagi tawa kecil itu. Lebih dekat. Kali ini tidak terasa jauh di antara pohon-pohon. Seolah-olah ia berdiri tidak terlalu jauh dari kami. Tidak tepat di samping tenda, tapi cukup dekat untuk membuat suara itu terdengar jelas tanpa teredam kabut. Aku merasakan sesuatu yang aneh di telingaku. Seperti ada tekanan, seperti ketika berada di ketinggian lalu telinga belum sempat menyesuaikan. Suara detak jantungku sendiri terdengar bergema. Kemudian terdengar langkah lagi. Bukan mengitari seperti sebelumnya. Langkah itu berhenti tepat di belakang tenda. Tepat di tempat aku duduk sebelumnya. Kami semua menoleh perlahan ke arah itu. Tidak ada yang terlihat jelas dari dalam. Hanya bayangan kabur yang lebih gelap dari kabut sekitarnya. Dan kemudian suara itu terdengar. Jelas. Dekat sekali. Jangan ganggu tempat kami. Suara itu tidak keras. Tidak berteriak. Tidak menggeram. Justru datar. Tenang. Seperti seseorang yang memberi peringatan sopan tapi tegas. Namun karena jaraknya yang sangat dekat, suaranya terdengar tepat di belakang kain tipis itu. Seolah hanya beberapa senti dari telingaku. Darahku terasa dingin. Dimas berhenti membaca doa sejenak, mungkin karena terlalu terkejut. Rian menatapku dengan mata yang penuh ketakutan yang selama ini coba ia sembunyikan. Yoga menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan suara napasnya sendiri. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi aku akhirnya berbisik, hampir tanpa sadar, kami cuma numpang, cuma sebentar. Tidak ada jawaban langsung. Kabut di luar tampak semakin menekan, membuat kain tenda sedikit bergetar meski tidak ada angin. Bayangan tinggi yang tadi Yoga lihat seolah masih berdiri di sana. Tidak bergerak. Tidak pergi. Beberapa detik kemudian, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini bukan tertawa. Hanya embusan napas pelan, seperti helaan panjang yang mengandung sesuatu antara kecewa dan kesal. Kain tenda di belakangku perlahan terdorong ke dalam sekali lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Lalu dilepaskan. Dan langkah itu terdengar menjauh. Pelan. Berat. Satu langkah, jeda, satu langkah lagi. Menghilang ke dalam kabut tebal di antara pohon-pohon mati yang tak terlihat. Tapi anehnya, meski langkah itu terdengar menjauh, suasana di sekitar tenda kami tidak berubah. Sunyi tetap menekan. Dingin tetap menusuk. Dan perasaan diawasi belum juga hilang. Di tengah hutan mati yang tertelan kabut malam itu, kami sadar satu hal yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Mungkin benar kami hanya berniat healing tipis-tipis. Tapi bagi sesuatu di sana, kehadiran kami bukanlah hal yang sepele. Kami tidak tidur semalaman. Tidak ada satupun dari kami yang benar-benar memejamkan mata, meski tubuh sudah lelah setelah pendakian dan ketegangan berjam-jam. Kami duduk bersandar di dalam tenda yang terasa semakin sempit dan pengap. Setiap suara kecil membuat jantung melonjak. Setiap bayangan samar di balik kain tipis membuat napas tertahan. Setelah suara itu menjauh dan peringatan berbisik di belakang tenda menghilang ke dalam kabut, suasana memang sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi sentuhan di atap tenda. Tidak ada lagi tawa perempuan. Tapi ketenangan itu bukan ketenangan yang melegakan. Lebih seperti jeda sebelum sesuatu yang lain terjadi. Waktu terasa lambat. Kami tidak tahu pasti pukul berapa. Jam di ponsel menunjukkan lewat tengah malam, tapi rasanya seperti sudah berhari-hari kami terjebak di dalam gelembung sunyi itu. Dimas sesekali kembali membaca doa dengan suara lirih. Rian duduk memeluk lututnya,
menatap ke satu titik di lantai tenda. Yoga tadi masih duduk di sebelahku. Diam, terlalu diam, seolah pikirannya jauh entah kemana. Menjelang jam 2 pagi, ketika udara terasa paling dingin dan tubuh mulai menggigil tanpa bisa dikendalikan, suara langkah itu kembali terdengar. Pelan. Berat. Tapi kali ini bukan mengitari tenda. Langkah itu terdengar menjauh. Ritmenya sama seperti sebelumnya. Stabil. Tidak terburu-buru. Seolah sesuatu itu telah selesai dengan urusannya di sekitar kami. Kami saling pandang. Tidak ada yang berbicara, tapi kami semua mendengar hal yang sama. Langkah itu semakin jauh, semakin samar, lalu akhirnya hilang ditelan jarak dan kabut. Beberapa menit setelah itu, suasana berubah lagi. Kabut yang sejak maghrib terasa menekan dan menutup segalanya mulai sedikit menipis. Tidak langsung hilang, tapi cukup untuk membuat cahaya senter bisa menembus lebih jauh dari 1 meter. Udara tetap dingin, tapi tidak seberat sebelumnya. Sunyi masih ada, namun tidak lagi terasa seperti sesuatu yang menekan telinga. Aku menghembuskan napas panjang tanpa sadar. Mungkin ini sudah selesai, pikirku. Mungkin apapun itu sudah pergi. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terasa berhenti mengalir. Yoga tidak ada di sampingku. Aku menoleh ke kanan, tempat ia tadi duduk. Kosong. Awalnya kupikir ia hanya bergeser posisi. Tenda kami memang sempit, mungkin ia pindah ke dekat pintu. Tapi saat aku menyapu pandangan ke seluruh ruang kecil itu, hanya ada aku, Rian, dan Dimas. Yoga mana? Tanyaku pelan. Rian langsung menoleh. Wajahnya berubah dalam hitungan detik. Dimas berhenti membaca doa dan melihat sekeliling dengan mata membelalak. Tadi dia di situ, kan? Suara Rian serak. Aku mengangguk cepat. Tadi banget. Di sebelahku. Tidak ada suara resleting terbuka. Tidak ada gerakan yang kami sadari. Bagaimana mungkin seseorang keluar dari tenda tanpa membuat suara sedikit pun? Kami panik. Rasa takut yang sejak tadi tertahan kini berubah menjadi kepanikan nyata. Kami tahu keluar tenda di tengah malam seperti itu adalah hal yang seharusnya dihindari, apalagi setelah semua yang terjadi. Tapi meninggalkan Yoga sendirian di luar bukan pilihan. Rian dengan tangan gemetar membuka resleting tenda. Udara dingin langsung menyusup masuk. Kabut memang masih ada, tapi lebih tipis. Jarak pandang mungkin 5 atau 6 meter sekarang. Siluet pohon-pohon kering di kawasan hutan mati itu mulai terlihat lagi, berdiri seperti tiang-tiang gelap di lautan putih. Kami bertiga keluar. Tanah di bawah kaki terasa lembab dan dingin. Cahaya senter kami menyapu ke segala arah. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Tidak ada bayangan bergerak. Yoga, teriak Dimas. Suaranya terdengar aneh, seperti tertelan ruang kosong di antara pepohonan mati. Tidak ada gema. Tidak ada jawaban. Kami menyapu cahaya ke tanah. Di situ kami melihatnya. Jejak kaki. Satu jejak yang jelas terlihat di tanah lembab, tepat beberapa meter dari tenda. Ukurannya seperti sepatu hiking yang dipakai Yoga. Arah jejak itu menuju ke dalam kawasan hutan mati, ke arah kabut yang masih lebih tebal di kejauhan. Anehnya, hanya ada satu jejak yang benar-benar jelas di awal. Setelah itu, jejak berikutnya samar, seolah tanah tidak terlalu tertekan. Tapi arahnya tetap sama. Menuju pohon-pohon kering. Kami saling pandang, lalu tanpa banyak berpikir mulai mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan, tapi karena rasa takut yang terus menekan dari dalam. Yoga, teriak Rian lebih keras. Tidak ada jawaban. Kami terus berjalan beberapa meter lagi. Kabut mulai sedikit lebih pekat di antara batang-batang pohon. Bayangan mereka memanjang dan terpotong oleh cahaya senter yang bergerak gelisah di tangan kami. Dan kemudian kami melihatnya. Di antara dua pohon kering yang berdiri berdekatan, ada sosok yang berdiri diam.
Yoga. Ia berdiri membelakangi kami. Tubuhnya tegak. Tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Tidak bergerak sama sekali. Ia menghadap ke arah kabut yang lebih tebal, seolah menatap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Yoga, panggilku, suaraku pecah antara lega dan takut. Tidak ada reaksi. Kami mendekat beberapa langkah. Yoga, why? Ngapain lu di situ? Teriak Dimas. Perlahan, sangat perlahan, Yoga menoleh. Gerakannya tidak wajar. Tidak seperti orang yang spontan menoleh saat dipanggil. Lebih seperti gerakan yang disengaja, lambat, hampir kaku. Saat wajahnya terlihat oleh cahaya senter, lututku hampir lemas. Wajahnya kosong. Tidak ada ekspresi bingung. Tidak ada takut. Tidak ada tanda ia sadar kami berdiri di depannya. Matanya terbuka, tapi tatapannya hampa. Seolah-olah ia melihat kami, tapi tidak benar-benar mengenali siapapun. Yo, balik ke sini, kataku pelan, mencoba menenangkan diri. Ia tidak menjawab. Dan saat itulah kami menyadari sesuatu yang membuat napas berhenti. Di belakangnya berdiri sosok tinggi hitam legam. Awalnya kami pikir itu pohon. Tapi tidak ada pohon setinggi itu di jarak sedekat itu. Sosok itu berdiri tepat beberapa langkah di belakang Yoga. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus memanjang. Warna hitamnya bukan hitam biasa, lebih seperti kegelapan yang menyerap cahaya senter kami. Tangannya panjang. Terlalu panjang. Lengan itu menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Ujungnya samar, seolah kabut menelan bagian bawahnya. Tidak terlihat wajah yang jelas, hanya bayangan gelap yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Kami membeku. Tidak ada yang bisa bergerak. Cahaya senterku bergetar hebat, memantul pada kabut dan menciptakan bayangan aneh di sekitar mereka. Yoga, lari, teriak Rian tiba-tiba. Tapi Yoga tidak bergerak. Sosok tinggi itu sedikit condong ke depan. Gerakannya lambat, hampir tak terlihat. Seolah ia mendekatkan wajahnya, atau apapun yang ia miliki di bagian atas tubuhnya, ke arah kepala Yoga. Dunia terasa berhenti. Aku ingin berlari. Ingin menarik Yoga. Ingin melakukan sesuatu. Tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Dan dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya, kabut di sekitar mereka menebal. Cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Putih pekat itu menggulung dari segala arah, seperti ombak yang menelan garis pantai. Sosok hitam dan tubuh Yoga mulai kabur, tertutup lapisan demi lapisan kabut. Yoga, kami bertiga berteriak bersamaan. Tapi suara kami seolah tidak sampai. Dalam hitungan detik, keduanya hilang. Hanya kabut. Dan pohon-pohon mati yang kembali berdiri sunyi, seakan tidak pernah ada apapun di antara mereka. Kami tidak tahu berapa lama kami berdiri di sana setelah kabut menelan Yoga dan sosok hitam itu. Mungkin hanya beberapa detik. Mungkin beberapa menit. Waktu terasa tidak lagi memiliki arti. Yang jelas, saat kesadaran perlahan kembali, yang tersisa hanya kabut tebal dan pohon-pohon kering yang berdiri bisu seperti saksi yang tidak mau bicara. Turun, ucap Rian akhirnya, suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Kita harus turun sekarang. Tidak ada yang membantah. Kami mundur perlahan, lalu berbalik dan hampir berlari kembali ke arah tenda. Langkah kami tersandung akar dan tanah yang tidak rata. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, setengah berharap Yoga tiba-tiba muncul dari kabut, setengah takut melihat sesuatu mengikuti kami. Tenda masih berdiri di tempatnya. Semua perlengkapan masih utuh. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Seolah-olah apa yang baru saja kami lihat hanyalah ilusi kolektif akibat kurang tidur dan ketakutan. Tapi kami tahu itu bukan ilusi. Tanpa banyak bicara, kami membereskan barang seadanya. Tidak peduli lagi pada kerapian.
Tidak peduli pada rencana menginap atau menikmati sunrise yang sebelumnya begitu kami nantikan. Matahari bahkan belum benar-benar terbit saat kami mulai turun dari kawasan hutan mati di Gunung Papandayan. Kabut perlahan memudar seiring bertambahnya cahaya pagi. Jalur yang semalam terasa seperti dunia lain kini terlihat lebih normal. Beberapa pendaki lain yang baru naik menyapa kami, heran melihat kami turun sepagi itu dengan wajah tegang dan langkah terburu-buru. "Kok turun pagi-pagi, Bang?" tanya salah satu dari mereka. Kami tidak menjawab. Atau mungkin kami menjawab singkat tanpa benar-benar mengingat apa yang kami katakan. Yang ada di kepala kami hanya satu, mencari bantuan. Setibanya di pos, kami langsung melapor pada petugas. Suara kami saling tumpang tindih saat mencoba menjelaskan bahwa satu teman kami hilang di kawasan hutan mati sejak dini hari. Petugas awalnya terlihat bingung, mungkin mengira kami hanya terpisah jalur atau salah paham. "Kapan terakhir lihat?" tanya salah satu petugas dengan nada profesional. "Sekitar jam 2 atau 3 pagi, jawabku. Dia berdiri di antara pohon-pohon. Terus kabutnya nutup. Aku tidak menceritakan semuanya. Tidak tentang sosok tinggi hitam itu. Tidak tentang suara perempuan. Tidak tentang peringatan yang berbisik di belakang tenda. Bahkan saat itu, menceritakannya terasa seperti mengakui sesuatu yang terlalu tidak masuk akal untuk diterima. Tim pencarian dibentuk siang harinya. Beberapa petugas dan relawan bersiap naik kembali ke kawasan hutan mati. Kami ingin ikut, tapi mereka menyuruh kami beristirahat dan menunggu di bawah. Kondisi kami dianggap tidak stabil. Wajah kami pucat, mata sembab, tubuh gemetar bukan hanya karena dingin tapi karena syok. Waktu menunggu itu terasa lebih menyiksa daripada malam sebelumnya. Setiap kali ada kabar lewat radio komunikasi, jantungku melonjak. Aku duduk di bangku kayu dekat pos, memandangi jalur yang tadi pagi kami turuni dengan panik. Bagaimana mungkin seseorang bisa hilang begitu saja? Tanpa suara. Tanpa jejak jelas. Hanya ditelan kabut. Menjelang sore, kabar itu datang. Yoga ditemukan. Kami hampir berlari ke arah petugas yang turun. Tubuh kami lemas antara lega dan takut mendengar penjelasan selanjutnya. "Ketemu di dekat kawah," kata salah satu dari mereka. "Sendirian. Duduk aja. Nggak luka. Dekat kawah." Itu bukan jarak yang dekat dari lokasi tenda kami. Apalagi untuk seseorang yang berjalan sendiri di tengah malam, di tengah kabut setebal itu. Jalurnya tidak lurus. Ada percabangan. Ada tanjakan dan turunan kecil. Tapi Yoga ditemukan. Kami melihatnya saat ia dibawa turun. Wajahnya kotor oleh debu dan sedikit jelaga tipis, mungkin dari area kawah. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Persis seperti saat ia menoleh ke arah kami di antara pohon-pohon kering tadi malam. "Yoga." Rian memanggilnya, suaranya hampir pecah. Yoga menoleh pelan. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi lega. Hanya tatapan datar yang sulit dijelaskan. "Kamu kemana aja, Yo?" tanyaku, berusaha terdengar tenang. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. Bibirnya bergerak pelan, seolah setiap kata harus didorong keluar dengan susah payah. Kabutnya hidup. Hanya itu. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada cerita tentang apa yang ia lihat atau alami. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia kembali diam. Benar-benar diam. Petugas mengira ia shock ringan akibat hipotermia atau kelelahan. Kami juga mencoba meyakinkan diri bahwa itu masuk akal. Mungkin ia berjalan dalam keadaan setengah sadar. Mungkin ia tersesat dan tidak ingat bagaimana bisa sampai ke dekat kawah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa aku jelaskan. Sepanjang perjalanan turun menuju parkiran, beberapa warga lokal menatap kami dengan ekspresi aneh. Salah satu bapak yang sebelumnya sempat mengingatkan kami soal kabut hanya menggeleng pelan saat melihat Yoga lewat. "Kabutana turun gancang?" tanyanya pelan dalam bahasa Sunda. Aku hanya mengangguk.
Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menarik napas panjang dan menepuk bahuku sekali, seolah mengatakan bahwa kami beruntung masih diberi kesempatan pulang. Hari-hari setelah itu tidak pernah benar-benar sama. Yoga selamat secara fisik. Tidak ada luka serius. Hasil pemeriksaan medis juga tidak menunjukkan hal aneh. Tapi ia berubah. Ia jadi pendiam. Terlalu pendiam. Tatapannya sering kosong, seperti pikirannya melayang ke tempat yang tidak bisa kami jangkau. Ia jarang tertawa lagi. Jika kami mencoba menyinggung kejadian malam itu, ia hanya menatap kami tanpa menjawab. Kadang, saat suasana terlalu sunyi, ia terlihat gelisah. Terutama jika udara mulai berkabut atau hujan turun deras. Pernah suatu kali kami sedang nongkrong di rumahnya dan tiba-tiba listrik padam. Dalam kegelapan sesaat itu, ia langsung berdiri dan berjalan menjauh, seolah takut sesuatu muncul dari balik bayangan. Sejak hari itu, kalimatnya hanya satu yang pernah benar-benar jelas. Kabutnya hidup. Dan setelah itu, ia memilih diam. Orang-orang yang mendengar cerita kami punya versi masing-masing. Ada yang bilang kami kelelahan, kurang tidur, terlalu sugestif. Ada yang bilang itu halusinasi massal karena tekanan psikologis. Beberapa bahkan tertawa, menyebut kami terlalu banyak menonton film horor. Aku tidak menyalahkan mereka. Jika aku tidak mengalaminya sendiri, mungkin aku juga akan meremahkannya. Tapi aku tahu apa yang aku dengar. Aku tahu suara langkah berat yang mengitari tenda kami. Aku tahu suara perempuan yang tertawa pelan di antara pohon-pohon mati. Aku tahu suara yang berbisik tepat di belakang kain tipis itu, mengatakan kami mengganggu tempat mereka. Dan yang paling jelas, aku tahu apa yang aku lihat malam itu. Sosok tinggi hitam legam dengan tangan panjang hampir menyentuh tanah, berdiri tepat di belakang sahabatku sebelum kabut menelan mereka. Sampai hari ini, aku tidak pernah kembali naik ke Gunung Papandayan. Bahkan melihat fotonya saja kadang membuat dadaku terasa sesak. Orang-orang masih datang ke sana. Masih menikmati sunrise. Masih berfoto di hutan mati dengan senyum lebar. Dan mungkin bagi sebagian besar dari mereka, gunung itu memang hanya gunung yang indah. Tapi jika suatu hari kamu berdiri di sana, jika kamu berjalan di antara pohon-pohon kering yang sunyi, lalu kabut turun terlalu cepat, terlalu tebal, terlalu hening, jangan sok berani. Jangan merasa masih muda dan tidak akan kenapa-kenapa seperti kami dulu. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang berdiri di tempat yang bukan milikmu. Dan mungkin, sesuatu di dalam kabut itu sedang memperhatikanmu. Menunggu.